Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahayu dengan NIM 612062020091. Selaku pemateri pertama, akan membawakan materi mengenai portofolio. Secara harfiah, arti dari portofolio adalah sekumpulan surat-surat berharga. Sedangkan secara umum, portofolio merupakan kumpulan investasi dari berbagai macam aset seperti saham, obligasi, putur kontrak, opsi, real estate, berlian, emas, tabungan, dan aset lainnya dengan tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda-beda dalam jangka waktu tertentu. Melakukan investasi dengan membentuk portofolio cenderung lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan menginvestasikan seluruh modal hanya pada satu bentuk investasi, dikarenakan adanya diversifikasi aset dengan tujuan untuk mengurangi risiko, sehingga teori portofolio merupakan teori yang membicarakan hubungan antara tingkat keuntungan dan tingkat risiko sewaktu pemilik modal melakukan investasi pada lebih dari satu jenis investasi. Menurut Gitman dan Lawrence, portofolio efisien adalah portofolio yang memaksimalisasi tingkat pengembalian untuk tingkat resiko atau meminimalisasi risiko pada tingkat tertentu. Sedangkan menurut Swatuznan, portofolio yang efisien adalah portofolio yang menghasilkan tingkat keuntungan tertentu dengan risiko terendah atau risiko tertentu dengan tingkat keuntungan tertinggi. Menurut Markowitz, portofolio bisa dikatakan efisien bila memenuhi persyaratan, yaitu portofolio yang dibentuk dapat memberikan return tinggi namun diikuti risiko tertentu, atau portofolio yang dibentuk bisa memberikan risiko minimal pada tingkat risiko tertentu. Salah satu asumsi yang paling penting adalah bahwa semua investor tidak menyukai risiko atau risk averse. Investor seperti ini, jika dihadapkan pada dua pilihan, investasi yang menawarkan return yang sama dengan risiko yang berbeda, akan cenderung memilih investasi dengan risiko yang lebih rendah. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih oleh seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor bersangkutan terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya. Menurut Jodianto, portofolio optimal merupakan portofolio dengan kombinasi return, ekspektasi, dan risiko terbaik. Penentuan portofolio optimal dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu portofolio optimal berdasarkan preferensi investor, portofolio berdasarkan model Markowitz, portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko, portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Itulah yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri kedua. Adapun materi selanjutnya yaitu penentuan harga opsi. Pengertian opsi. Opsi adalah kebebasan bagi pemegang saham untuk melakukan pilihan yang menjadi hak suatu pihak untuk memiliki, termasuk di dalamnya membeli, menjual, atau menyewa aset berdasarkan persyaratan tertentu. Sementara secara spesifik dalam saham, hak opsi adalah suatu perjanjian di antara kedua belah pihak yang berisi kesepakatan untuk menjual atau membeli aset. Karena sifatnya yang opsional, maka pemegang saham memiliki wewenang untuk mengeksekusi kesepakatan tersebut yang tentunya bergantung pada potensi keuntungan. Kemudian manfaat opsi. Opsi adalah kesepakatan yang keberadaannya menguntungkan dan bermanfaat bagi para investor. Beberapa manfaat opsi yang dapat dirasakan adalah: yang pertama, opsi membuat pengelolaan risiko investasi jadi lebih baik. Yang kedua, opsi menyediakan waktu yang fleksibel untuk pengelolaan saham. Dan yang ketiga, opsi memiliki fasilitas untuk melakukan perhitungan harga saham. Yang keempat, opsi dapat meminimalkan risiko sebagai diverifikasi portofolio saham. Dan yang terakhir, opsi memengaruhi penambahan profit yang akan diterima. Selanjutnya, jenis-jenis opsi. Berdasarkan sudut pandangannya, jenis-jenis opsi terbagi atas dua. Yang pertama yaitu call option. Call option atau opsi beli adalah hak untuk membeli saham pada harga kesepakatan dalam jangka waktu yang disepakati. Terdapat dua jenis opsi beli, yakni membeli opsi beli atau long call, dan yang kedua menjual opsi beli atau short call. Yang kedua, put option. Put option atau opsi jual adalah hak untuk menjual saham pada harga kesepakatan dalam jangka waktu disepakati. Opsi jual terdiri dari dua jenis, yakni yang pertama membeli opsi jual long put, dan yang kedua menjual opsi jual short put. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam praktiknya, opsi memiliki beberapa karakteristik baik dari segi kerumitan hingga potensi keuntungan. Adapun kelebihan dan kekurangan opsi adalah sebagai berikut. Kelebihan opsi adalah opsi sebagai sarana untuk proteksi nilai. Kontrak opsi kerap kali dimanfaatkan oleh investor termasuk perusahaan besar untuk memitigasi risiko bila kondisi pasar memburuk. Selanjutnya, potensi keuntungan terbilang tinggi dengan strategi tertentu. Para investor bisa membeli put option jika estimasi harga akan turun, atau membeli call option bila estimasi harga akan naik di masa mendatang. Biaya cenderung kecil. Biaya pembelian opsi cenderung lebih rendah dari harga efek yang mendasari. Adapun kekurangan opsi, yang pertama, opsi memiliki struktur yang kompleks. Dalam hal ini, fitur opsi yang
kondisional dan menyesuaikan kebutuhan pembeli membuat beberapa perusahaan merekrut personil spesialis. Selanjutnya, risiko kerugian yang tinggi pada dasarnya dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai risiko investasi. Tujuannya adalah agar para investor tidak mengalami kerugian akibat periode waktu yang terbatas.